Mari kita mulai kajian kita dengan kembali membahas surah An-Nur pada ayat yang pertama dan ayat yang kedua insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Di pertemuan 1-3 telah kita sampaikan bahwa Allah pada ayat yang pertama ini ingin menegaskan di surah ini satu surah, bukan 1-2 ayat tapi seluruh ayatnya satu surah ini saya turunkan kata Allah. Dan saya wajibkan bagi kalian untuk mengamalkannya jika kalian ingin mendapatkan cahaya dalam kehidupan. Karena itu surah ini disebut surah cahaya. Mata menatap, alhamdulillah, mendapat bimbingan cahaya. Telinga mendengar, ada cahaya di pendengaran kita. Kaki melangkah, mendapat bimbingan cahaya dari Allah. Maka saya turunkan kata Allah satu surah yang dengan kalian membahas, mengkaji dan mengamalkan surah itu seluruhnya. Dan saya wajibkan kalian mengamalkan isinya, bukan sekedar dibaca. Jadi kalaupun ada yang baca surah ini sampai khatam berkali-kali, ratusan kali, ribuan kali, tapi tidak mengamalkan isinya, maka besar kemungkinan dia tidak bisa mendapatkan cahaya yang dijanjikan. Lalu saya terangkan kata Allah, semua rumusan untuk mendapatkan cahaya itu dengan keterangan yang jelas. Ayatim bayyinat. Keterangan-keterangan dariku, tanda-tanda dariku, petunjuk-petunjuk dariku, kata Allah dengan sangat jelas. Bayyinah itu, Bapak Ibu sekalian, kalau di dunia hukum itu bukti yang sudah nyata, yang nggak bisa ditolak lagi. Lam yakunil ladzina kafaru min walal musyrikin munfakkina hatta tabayyana. Ya, orang-orang kafir itu, orang-orang musyrik itu dari kalangan ahli kitab, ya, kata Allah, sulit mempercayai kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum datang kepada mereka bukti yang jelas. Karena itu pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh Allah diberikan tanda yang sangat jelas, yang mustahil bagi mereka untuk mengelak dari tanda-tanda itu. Di kitab mereka dituliskan seorang nabi akhir zaman punya tanda di pundaknya. Ya, begitu dilihat di pundaknya tandanya ada. Seorang nabi akhir zaman ketika berjalan dari sejak kecil akan ada awan teduh yang menaungi. Tandanya jelas kelihatan. Ya, seorang nabi akhir zaman akan punya tanda begini-begini, semua tandanya muncul semua. Dan itu diketahui oleh mereka. Tidak ada celah kemudian untuk mengelaknya. Seperti persis matahari terbit di timur kemudian tenggelam di barat. Itu bayyinah. Jadi kalau ada dalam Al-Quran sifat-sifat bayyinah, artinya semua yang diterangkan oleh Allah dengan sangat jelas, saking jelasnya, nggak ada celah bagi kita untuk mengelak. Kalau sampai yang sudah jelas pun masih mengelak juga, maka ini ada persoalan dalam jiwanya. Ya, saya mau tanya pada Bapak Ibu sekalian, misal, saya mau contohkan, ini apa? Tisu. Kalau saya katakan ini apa belum kelihatan, Anda bingung jawabnya wajar. Tapi kalau saya tunjukkan jelas dengan bendanya, sampai warnanya, belum yakin juga ini tisu, berarti ada masalah dalam pandangan Anda. Jelas ya? Tapi kalau Anda jelas melihatnya putih dan mengingkari ini tisu, maka masalahnya di hati Anda. Demikian nanti Allah terangkan di surah ini. Tentang bagaimana fungsi mata, tentang bagaimana menjaga diri dalam kehidupan, tentang manfaat mengerjakan ini, menjauhi ini. Dan dijelaskan semuanya. Teorinya dijelaskan, manfaatnya dijelaskan, contohnya dijelaskan. Makanya disebut di awal saya jelaskan sejelas-jelasnya. Kalau masih belum jelas juga, ada masalah kemudian dengan cara dia memahaminya. Kalau sudah jelas gak diamalkan, ada masalah di hatinya. Kalau sudah jelas kemudian gak beriman juga, ini ada masalah dalam jiwanya. Pelan sampai sini, paham? Baik. Kemudian apa fungsi semua ini saya terangkan kata Allah dengan jelas. Dan saya menginginkan kalian punya cahaya dalam kehidupan. Apa di antara tujuan yang paling utamanya? La'allakum tadhakkarun. Supaya kalian mampu meningkatkan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagian terakhir ini yang akan saya pertajam. Sebelumnya saya terangkan sebagian saat di Al-Hikmah. Bapak Ibu sekalian, zikir adalah segala kegiatan atau aktivitas, segala kegiatan atau aktivitas yang mampu mendekatkan diri kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mampu mendekatkan diri kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Setidaknya zikir dalam Al-Quran itu memiliki 3 fungsi secara umum. Ya, ada 3 fungsi zikir secara umum ya. Pertama, mengenalkan dan mendekatkan seorang hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Mengenalkan dan mendekatkan seorang hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah? Jadi, bagi yang belum kenal Allah, belum beriman, maka dengan dia mengenal zikir, mendengar misalnya, atau melihat
atau memikirkan hal yang terkait dengan zikir, maka dia berpotensi akan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengenal itu, boleh jadi kemudian semakin dekat dia untuk mendapatkan hidayah. Contoh, saya berikan langsung misalnya, Allah perdengarkan zikir kepada semua kalangan manusia, dan zikir ini diperdengarkan 24 jam tanpa berhenti semuka bumi. Jadi terus berputar. Apa diantaranya? Suara azan. Ya, azan. Azan itu bagi orang beriman panggilan untuk sholat. Terus, bagi yang belum beriman, itu pengenalan kepada Allah. Untuk diingatkan kembali bahwa dia punya Tuhan yang hak. Karena itu sholat dalam Al-Quran disebut dengan zikir. Ya, buka Quran surah ke-20 ayat 14. Ketika Allah menegaskan kemudian kepada Nabi Musa alaihissalam, kata Allah, innani anallah, la ilaha illa ana, fa'budni, wa aqimis salata li dzikri. Innani anallah, kata Allah Musa, saya Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang layak disembah dan dipertuhankan kecuali saya. Anda silahkan bandingkan ya. Satu-satunya kitab suci di muka bumi yang mengatakan langsung saya Allah, sembah saya, hanya Al-Quran. Silahkan cek di kitab manapun. Anda temukan, adakah satu kitab yang mengatakan saya Tuhan, sembah saya? Silahkan cek. Hanya di Al-Quran tertulis, innani anallah. Di mushaf dituliskan, di Quran dibacakan. Innani anallah. Kata Allah, saya Allah. Dan kalimat yang menggunakan inna. Harfu tauqidin wa nasbin, tansibul isma wa tarfa'ul khabara, mabniun ala al-fathi la mahalla lahu min al-i'rabi. Inna harfu nasab wa tauqid. Nasab untuk menancapkan sesuatu dengan kuat. Tauqid untuk menguatkan apa yang akan disampaikan. Kata Allah, innani, saya ini, saya tegaskan pada kalian. Ya, tancapkan di dalam jiwa-jiwa kalian, kata Allah. Cuman saya yang Tuhan. Innani anallah, saya Allah. Quran surah ke-20 ayat 14. La ilaha illa ana, gak ada Tuhan kecuali saya. Fa'budni, sembah saya. Tunjukkan pada saya, di kitab mana ada keterangan saya Tuhan, sembah saya, kecuali di Al-Quran. Kenapa? Karena fitrah manusia, itu tidak mungkin bisa mengatakan saya Tuhan. Jadi kalau ada kitab, kemudian isinya tidak ada mengatakan saya Tuhan, ini menunjukkan kitab itu bukan berfirman dan bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya Allah yang mampu mengatakan saya Tuhan. Makanya satu-satu manusia yang pernah mengaku Tuhan, kemudian menyadari dan fitrahnya menolak. Dan satu-satunya Fir'aun tuh. Direkamkan dalam Al-Quran, ana rabbukumul a'la, saya Tuhan kalian yang paling gede. Ya, lalu ketika dia akan tenggelam, bukan ralat-ralat ya Allah. Ya, al-ana hasasul haq. Di surat Yusuf muncul nih, muncul kebenaran. Ya, ketika kemudian perempuan menggoda, muncul kebenaran. Sama juga Fir'aun ketika mau tenggelam, alahan, sekarang nyadar kamu bukan Tuhan. Di fitrah manusia itu nggak bisa mengaku Tuhan. Kalau mengaku yang setara-setara itu, setara itu ada nilai kemanusiaannya, mungkin Nabi, ada banyak. Ngaku Nabi ada, karena sebagian sifat kenabian itu, sifat-sifat manusia, sifat kemanusiaan fitrah. Makanya manusia ada di antara mereka, mengaku Nabi, ada. Ya, kan banyak tuh. Sekarang pun ada Nabi baru lagi tuh. Allahu Akbar, tiap bulan tuh. Tiap bulan ada aja yang baru-baru. Ya, Anda bayangkan. Tapi mengaku Tuhan, nggak ada. Karena itu cuma di Al-Quran langsung yang menyebutkan. Ini menunjukkan Quran benar firman Allah. Kata Allah, saya Tuhan. Nggak ada Tuhan selain saya, sembah saya. Bagaimana menyembahmu ya Allah? Fa'budni wa aqimis salat. Tunaikan salat lidzikri. Supaya engkau bisa kenal denganku. Zikir. Supaya engkau bisa dekat denganku. Karena itu panggilan untuk salat, panggilan yang mengenalkan Allah. Silakan cek. 5 kali dalam sehari. Dibagi dalam setiap waktu. Kalimat panggilan salat dibuka dengan kalimat apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Di bagi yang belum pernah dengar Allah selama hidupnya, walaupun dia belum beriman, diperdengarkan. Allah, Allah, Allah. Setidaknya akan bertanya. Anak kecil yang hidup di lingkungan orang-orang yang belum beriman akan bertanya. Allah, apa itu Allah? Siapa itu Allah? Pagi baru bangun tidur diperdengarkan. Ya, bahkan yang belum bangun bisa diperdengarkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siang kedengaran lagi. Sore kedengaran lagi. Maghrib kedengaran. Mau tidur diperdengarkan lagi. Dari bangun tidur sampai tidur lagi diperdengarkan. Dan saya sering katakan, cuman lafaz adzan yang dikumandangkan di bumi yang tidak pernah berhenti. Karena itu jadwal sholat ketika disusun itu Anda terlihat ada perbedaan kan? Tanah Kusir dengan Pondok Indah beda mungkin sekian menit. Ini sekian menit, ini sekian menit, sekian menit. Mesir selesai adzan, Libya adzan. Libya selesai, Tunisia adzan. Tunisia selesai, Maroko adzan. Maroko selesai, Aljazair adzan. Nyebrang langsung dari Italia ke Spanyol ke Prancis terus. Di Indonesia pun begitu. Dari Sabang sampai Merauke 24 jam nggak pernah berhenti lafaz adzan.
Jadi zikir, manfaat yang pertama, bisa mengenalkan seseorang yang belum kenal Allah dengan Allah. Karena itu tidak sedikit orang mendengar adzan masuk Islam. Diperdengarkan. Anda bayangkan, ada orang dengan mata melihat, tayangin. Ya, makanya bikin Bapak Ibu status-status yang baik. Di Facebook, tayangkan aja hadis, ayat, isi dengan dakwah. Boleh jadi apa yang kita tampilkan mungkin dilihat orang, dan kalau bukan dia mendekat kepada Allah, atau dia kemudian menjadi beriman kepada Allah. Yang sudah beriman semakin kuat imannya. Yang belum beriman begitu melihat status Anda, mari berbuat baik dalam kehidupan. Al-Quran surat sekian, ayat sekian. Mari kita berbuat jujur, hadis Nabi SAW. Teman Anda mungkin bukan semuanya muslim. Begitu melihat ajaran Islam yang sungguhnya, dia melihat, dia mengamati, tiba-tiba besoknya dia beli mushaf, dilihat, dikaji, dan memutuskan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena status yang Anda tulis di media sosial itu. Maka ketika dia beramal selama hidupnya, Anda mendapatkan bagian dari semua pahala yang dia dapatkan. Cuman satu yang Anda tuliskan. Ini bikin status. Tanah kucil macet ya. Apa yang didapatkan? Nggak ada yang dapat gitu kan. Ini zikir. Jadi bagi yang belum kenal, kenalkan. Bagi yang sudah kenal, maka zikir ini akan mampu mendekatkan pelakunya semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu orang yang rajin sholat, semakin banyak sholat, semakin dekat dengan Allah. Nggak percaya silahkan Bu, Pak. Kalau yang masih sholatnya fardu saja, apalagi yang kerjanya, maaf ya, menyendiri, belum senang jamaah, itu perasaannya masih biasa. Beda dengan ketika Anda mulai memburu masjid untuk jamaah. Di rumah pun pengen jamaah. Beda ketika Anda mulai memburu salat sunnah, malam tahajud, siangnya duha dikerjakan, rawatib tak tinggal. Demi Allah saya katakan, demi Allah, wallahi, Anda akan mendapatkan kenikmatan iman dalam jiwa. Yang ketika tertinggal sunnah, Anda bisa gelisah. Itu tanda Anda sudah mulai semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh lain, Al-Quran disebut zikir. Quran surah ke-15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguh kami telah turunkan Al-Quran sebagai zikir. Anda kalau sedang baca Al-Quran, zikir, sedang zikir. Semakin meningkat levelnya, saya udah nggak mulai mau baca lagi, saya pengennya langsung menghafal. Baca, menghafal. Maka meningkat langsung. Tingkatnya dari yang cuma 1 naik langsung 4. Disebutkan di Quran surah 54 ayat 17, 22, 32, 40. 4 kali disebutkan dengan kalimat yang sama. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Sungguh kami telah mudahkan Al-Quran untuk dihafalkan. Menghafal Al-Quran disebut dengan zikir. Karena itu, orang yang baru baca dengan yang telah menghafal, kedekatan dengan Allahnya beda. Nggak percaya silahkan cek. Anda yang baru baca, besoknya baca lagi, meningkat, baca lagi. Semakin banyak baca, semakin dekat dengan Allah. Yang menghafal lebih daripada itu. Tambah lagi, ngulang lagi, murajaah lagi, bangun tahajud, ulangi lagi. Semakin terasa perbedaannya. Doa, bagian dari zikir. Quran surah ke-7 ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Makanya ketika Anda sedang berdoa, bukankah semakin merasa dekat dengan Allah? Ya kan? Ada perasaan berbeda dalam hati kita kan? Nah, jadi yang pertama, fungsi zikir itu mampu mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah dekat orang ini, maka akan terjadi 2 hal dalam hidupnya. Fokus. Hal pertama, mudah mengerjakan perintah Allah. Dan yang kedua, mudah meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1, mudah mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, mudah meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dah, sami'na wa ata'na saja. Kata Allah, salat, siap ya Allah. Puasa, siap ya Allah. Infak, siap ya Allah. Zakat, aku usaha supaya zakatnya Allah. Dia bekerja itu, dapat kekayaan, bukan supaya pengen kaya, supaya pengen zakat, Bu. Coba lihat, Pak. Perhatikan cara berpikirnya ya. Orang kalau sudah imannya tinggi, dengan Allahnya semakin dekat, jadi dia ingin meraih kedudukan dunia itu, bukan untuk mendapatkan dunianya. Untuk mendapatkan kedekatan ridha Allahnya. Di saat orang mencari dunia untuk menambah harta, saya pengen mobilnya diupdate dari Avanza jadi Ferrari, ya kan? Saya pengen kedudukan diupdate dari yang bawah jadi ke atas. Cuman untuk itu saja. Orang beriman tidak. Ya Allah, saya cari harta untuk supaya saya bisa zakat. Saya bisa infak. Saya bisa sedekah. Makanya ketika orang mengejar akhirat, dunianya ikut. Ya, mohon maaf Bapak Ibu, bukan berarti Anda zakat itu dilarang untuk membeli mobil-mobil yang bagus. Kalau bisa pakai. Subuhan pakai Ferrari, duhur Lamborghini gitu kan. Enggak apa-apa, silakan. Enggak ada masalah. Tunjukkan bahwa dengan itu semua terupdate status Anda di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh. Beli Ferrari cuma buat dipakai panasin doang. Menjelang subuh, balapan sama taksi dibayar. Ngapain?
Cuman dilihat, ya, pesen onderdil, bawa angkut pesawat, datang capek. Ya, udah, kita kerjakan dengan baik, isi akhirat dunia ikut. Paham? Jadi ini bagian yang pertama. Makanya update, orang yang kemudian mudah dekat dengan Allah, kenapa berpikir? Supaya mudah kita menunaikan perintah Allah. Demikian ketika dilarang pun mudah kemudian meninggalkan. Makanya nanti di ayat ini ada ujian. Betul nggak kita mudah mengerjakan ini dan mudah meninggalkan yang dilarang? Kata Allah, jangan zina. Siap saya tinggalkan ya Allah. Jangan mencuri, gak akan saya kerjakan ya Allah. Jangan gibah, gak akan saya lakukan ya Allah. Kamu gibah ya? Tidak ya Allah. Tidak akan pernah saya kerjakan. Tidak seperti ibu itu tuh. Kalau tiap hari dia mau gibah terus. Gibah itu namanya. Jangan sombong, gak akan saya lakukan ya Allah. Sami'na wa ata'na. Ya, jadi teman-teman sekalian, dalam dua konteks ini, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, ketika dia kemudian mendekat kepada Allah, dengar kalimat Allah, bagi yang belum beriman, boleh jadi bisa kemudian memutuskan untuk beriman. Dengan izin Allah kita berdoa, mudah-mudahan yang belum beriman diberikan kekuatan untuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengucapkan syahadat. Jadi, maaf, semakin dekat dengan Allah, semakin mudah meninggalkan larangan. Jadi kalau pengertian terbaiknya begini, kalau Anda susah meninggalkan larangan Allah, berarti Anda belum dekat dengan Allah. Itu Pak. Bu, kata Allah jangan gosip, masih gosip, Anda belum dekat dengan Allah. Jangan berselisih, masih berselisih, Anda belum dekat dengan Allah. Jangan mencuri, masih mencuri. Jangan korupsi, masih korupsi. Jangan mencela, masih mencela. Jangan ribut, masih ribut. Berarti belum dekat dengan Allah. Sebab kalau sudah dekat dengan Allah itu mudah mengerjakan perintah, gampang meninggalkan larangan. Itu prinsipnya. Karena itu kata Allah, saya turunkan di satu surat. Satu ayat belum cukup, dua ayat. Dua ayat belum cukup, tiga ayat. Tiga ayat belum cukup, empat ayat. Nih sekarang kalau empat ayat belum cukup, saya turunkan satu surat. Suratun anzalna. Sesurat saya turunkan. Ujungnya la'allakum tadakkarun. Dengan satu surat ini kamu belajar supaya dekat dengan Allah. Jadi kalau saya sudah turunkan satu surat belum dekat juga, kata Allah, perlu saya turunkan berapa surat lagi? Ya, ini bagian pertama. Jadi kita evaluasi dulu sebelum kita lanjutkan. Bagian pertama tentang zikir dengan segala detail dan pengertiannya. Apakah sampai dengan pagi ini? Baik, perintah dan larangan itu sudah mudah kita kerjakan untuk perintah dan mudah kita tinggalkan untuk larangan. Kalau belum, berarti ada bagian zikir tertentu yang belum kita sempurnakan pelajarannya. Dua, zikir bermanfaat bisa melahirkan ketenangan yang dalam pada jiwa. Membuat hati lebih tenang. Dalilnya ada di Quran surah ke-13, Ar-Ra'd ayat ke-28. Di pertengahannya. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ala harful ihbari wat tawkidi. Harful ikhbari wat tawkidi. Huruf yang digunakan untuk menyampaikan informasi dan menguatkan apa yang akan disampaikan itu. Ala, demikian cara menerjemahkannya. Aku beritakan pada kalian dan aku tegaskan. Bidzikrillahi, jika kalian benar zikirnya kepada Allah. Dengan berzikir yang benar itu, karena ba itu di sini bisa berfungsi sebagai isti'anah, bisa musahabah, bisa ilsaq, bisa juga Bapak Ibu sekalian, hati-hati taukid. Taukid. Kata Allah saya tegaskan. Ya, isti'anah, meminta bantuan. Dengan kalian zikir, minta bantuan kepada Allah itu dengan zikir. Ya, atau musahabah, mendekat kepada Allah. Dengan mendekat kepada Allah lewat zikir, tatmainnul qulub, maka dampaknya akan menenangkan kepada jiwa, kepada hati. Makanya orang-orang yang sering berzikir dan bagus zikirnya, karena dekat dengan Allah, hatinya tenang, Pak. Bu. Nah, karena itu semua amalan zikir membuat kita tenang. Saya tuh nggak bosan mengatakan, kalau Anda sedang gelisah, cari amalan zikir dan dengan itu otomatis kita tenang. Kalau sedang punya masalah, lebih baik kerjakan amalan zikir. Minimal hati tenang, walaupun solusi belum datang. Masih ingat tadi? Jenis-jenis zikir, satu apa? Sholat. Kedua, berdoa. Ketiga, baca Al-Quran, ya kan? Coba deh, ibu, bapak punya persoalan. Pilih satu di antara tiga ini. Ketika sedang punya masalah, ambil wudu. Menghadap ke arah kiblat, sholat 2 rakaat. Silakan sholat. Sholat wudu kah? Ke masjid, tahiyatul masjid, ke sholat aja dulu. Begitu Anda sholat, demi Allah saya katakan. Demi Allah saya katakan, kalau sholat Anda benar, seketika hati Anda saat sholat menjadi tenang. Bahkan masalah bisa tumpah saat sujud di atas sajadah. Betapa banyak persoalan sulit, itu hilang seketika dengan hanya menghamparkan kening kita di atas sajadah. Tapi banyak persoalan yang kecil menjadi besar. Karena sulit dengan adu argumentasi yang tak berujung. Kan Bapak katakan begini, iya Mama kan sudah ingatkan juga. Tapi kan Bapak bilang, apa yang selesai? Ada orang yang cuma bangun takbir Allahu Akbar, kemudian sujud.
Dia tekankan keningnya di sajadah itu. Dicurahkan perasaannya, mengalir air matanya. Begitu salam assalamualaikum, pasrah jiwanya, tenang hatinya. Walaupun solusi belum datang, tapi ketenangan itu sudah ada. Dan ketenangan itu setengah dari solusi. Makanya orang tidak ingin kehilangan ketenangan. Orang lebih baik berkurang dunia dibandingkan hilang ketenangan. Cek kalau nggak percaya, cek ya. Anda pilih mana? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang. Jangan pilih yang ketiga. Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang. Pilih. Paham ya? Itu. Tenang itu penting. Dan tenang itu setengah dari solusi. Ibu yang tenang, mudah memberikan kemudian arahan kepada anak-anak. Suami yang tenang, mudah kemudian membimbing keluarga. Pemimpin yang tenang di perusahaan yang mudah mengatur kemudian arus perusahaannya, pekerjaan dan sebagainya. Guru yang tenang, mudah memunculkan inovasi dan ide-ide yang baik kemudian. Tenang. Itu penting. Jelas? Nah, orang yang sering zikir itu tenang. Baca Quran. Makanya kalau sedang ada kegelisahan, kita cari ketenangan. Ketenangan terbaik itu zikir. Makanya orang yang tenang itu cenderung sehat, Bu, Pak. Gak banyak penyakit. Artinya kalau selama ini Anda sering gelisah, zikirnya belum maksimal. Uang belanja belum muncul juga, dah akhir bulan, gelisah gitu. Mana zikirnya? Nah, baru macet sedikit, dah gelisah. Ya, baru gelap dikit, mendung, dah gelisah. Ya Allah panas sekali, kapan hujannya? Kasih hujan, ya Allah, hujannya gede banget. Maunya apa? 3, ini yang paling hebat. Yang jarang banyak orang ketahui. 3, berzikir kepada Allah bisa meningkatkan kecerdasan dan menambah pengetahuan. Bisa meningkatkan kecerdasan dan menambah pengetahuan. Bahkan dalam konteks ini, Allah langsung memberikan gambaran ahli zikir itu bersamaan dengan ahli fikir. Di mustahil ada orang berpikir yang dia tumpul cara berpikirnya. Mustahil. Kata Allah, ahli zikir itu pasti pikirannya tajam. Inovasinya tinggi. Kuat dia. Karena itu di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 190 sampai 191 disandingkan bagaimana kekuatan ahli zikir yang meningkat kecerdasannya itu berlipat-lipat. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Siapa ulul albab di situ? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Belum berhenti setelah itu wa yatafakkaruna. Kemudian fi khalqis samawati wal Rabbana ma khalaqta hadza batila. Perhatikan, pertama disebut ulul albab, yang kedua disebut sering berpikir, berinovasi, merenungkan, kontemplasi. Siapa itu ulul albab? Bapak Ibu tahu kelapa enggak? Kelapa. Jangan katakan wallahu a'lam, kelapa. Kelapa. Tahu buahnya? Buah kelapa. Baik, buah kelapa itu kan ada kulit yang kasar yang keluar kan? Baik ya? Baik, kemudian kalau dibuka serabutnya, serabut dibuka, ada apa dalamnya? Baik, batoknya masih keras kan? Baik, kalau batoknya dibuka lagi ada apanya? Dagingnya kan? Buahnya itu sama kulitnya tadi, Bu, ya. Jadi kalau Ibu ada buahnya berarti keluar lagi dari awal ya. Ada dagingnya, ya kan? Begitu dibuka udah batok, kok kulit lagi? Maaf ya, maaf. Saya agak detil kalau ke situ. Dibuka ada apa tadi? Dagingnya. Begitu dagingnya kemudian mau dimakan, di dalam daging itu ada apa lagi? Air. Nah, di dalam air itu ada apa lagi? Panas. Bukan. Ada bagian yang lembut, yang putih itu. Tahu? Nah, itu yang disebut lub dalam bahasa Arab. Lub. Jamaknya albab. Lub itu yang paling dalam dari sesuatu. Lub. Jadi kalau kita belajar itu, ada orang yang masih menangkap kulitnya luarnya. Ustadz dan nerangin sampai 2 jam. Ini kemana sih arahnya nih? Masih di kulit. Masih serabut tuh, masih serabut. Iya kan? Oh, zikir. Batok. Kan? Oh, dekat dengan Allah. Daging. Allahu Akbar, sami'na wa ata'na. Itu ulul albab. Lum, bagian dalamnya. Bahkan ada orang yang baru disebutkan satu huruf, satu kalimat, dia sudah paham. Oh, ini arahnya kan ke sini.
Ada orang-orang anak-anak yang belajar, baru disebutkan judulnya ini sudah terbayang di kepalanya. Pembahasannya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ulul albab. Ya, ketika seseorang baru berpikir untuk tafsir, ada orang diberikan oleh Allah keistimewaan untuk ta'wil. Ketika seseorang baru berpikir, perjalanan akan ditempuh dari Bandung, kemudian ke Jakarta dalam waktu 3 jam. Ulul albab, bagaimana kosornya? Sudah tersusun oleh dia. Bahkan ada yang sudah memetakan kilometer sekian, kosor, jamak kosor, sekian, macet sekian, ulul albab. Ada orang terpikir untuk masuk kampus saja. Saya akan masuk kampus A misalnya. Atau ada yang mengatakan, kuliah kemana nanti? Nanti aja deh. Itu belum sampai Batok. Baru naik tuh. Ya, baru naik. Pohonnya aja belum. Kalau sudah dia berpikir sampai dari atas dulu, saya ingin jadi ini, kuliahnya ke sini, ini, sampai kampus pun dia ikuti. Saya pengen kuliahnya di kampus ini, kurikulumnya dia ambil, dosennya dia lihat, tuh semua. Ulul albab. Ulul albab. Nah, orang yang ulul albab ini kebiasaannya, Allahu Akbar, dia merumuskan sesuatu dengan teliti, terpikir. Jadi kalau dia jadi pengusaha, runtut usahanya. Ini modalnya, ini sekian, keuntungan sekian, tantangan sekian, ini sekian, visinya begini, ini. Mulai, jalan. Dia jadi pemimpin, dia rumuskan. Berapa yang saya pimpin? Objeknya mana? Berapa kalangan? Ini karakternya apa? Ini bagian apa? Ini bagian apa? Ini harus dirumuskan. Ada. Ini harus saya lakukan. Jadi guru, apa yang mau saya terangkan? Targetnya apa nih? Murid bisa ini, bisa sholat. Oh, fikih sholat yang diajarkan. Apa yang targetnya harus disampaikan? Bikin kurikulumnya. Begini. Dalilnya begini. Caranya begini. Bacaannya begini. Hikmahnya begini. Turunkan. Ulul albab. Jadi kalau karakteristik ulul albab ini hadir dalam jiwa kita, maka hidup kita akan jadi terarah dan semua apa yang kita kerjakan pasti sukses. Karena itu, perhatikan baik-baik. Ibu, Bapak masih ingat? Jenis zikir pertama yang saya sebutkan tadi apa? Salat. Salat menjadi amalan pertama yang Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dikerjakan oleh para umat dari kalangan sahabat sebelum hijrah ke Madinah. Allah tidak mengajarkan puasa dulu, bukan haji dulu, bukan umrah dulu, bukan zakat dulu, tapi salat dulu. Begitu salat diajarkan dengan baik, semua para sahabat seluruhnya dengan profesi apapun yang mereka jalani, semua sukses tanpa kecuali. Tunjukkan pada saya sahabat mana yang tidak sukses dalam hidupnya. Semua sukses. Walaupun kadar kesuksesan itu bagi setiap orang relatif. Bagi si A, saya pengen jadi guru, udah sukses. Bagi si B, manajer sukses. Bagi si C, direktur sukses. Walaupun itu bisa relatif, tapi semua menjangkau. 12.000 sahabat Nabi. 38 jadi panglima. Kekuatan satu panglimanya bisa menaklukkan Persia dan Romawi. Satu diplomatnya bisa menaklukkan Afrika. Amr bin As, cuma ekspedisi. Dari mulai Mesir, Libya, Tunisia, Maroko, Aljazair, sampai ke Syam. Sekarang 4 negara. Jordania, Libanon, Palestina, Syria. Itu semuanya muslim sampai sekarang. Cuman satu orang diikutin para sahabat dari belakang. Satu orang ikut ketika hijrah kemudian ke Ethiopia, ke Habasyah. Sekelompok sahabat Nabi dipimpin Ja'far, ya, bin Abi Thalib. Kemudian sebagian ada yang ikut satu orang saat ekspedisi ke Cina, ya. Singgah kemudian di Baros, 414 km dari kota Medan. Singgah di situ, singgah saja Islam senusantara. Kemudian jadi Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina Selatan, Thailand Selatan, Rakhine sukunya Rakhine sampai sekarang. Bukan karena keislamannya, karena Allah jaga dengan nilai Islam itu. Yang paling penting itu kok bisa ada yang sukses, tenang hatinya. Tidak, berislam itu sukses. Berislam itu tenang. Islam itu solusi. Islam itu inovasi. Jadi kalau Anda sudah masuk Islam, belum sukses, belum tenang, belum bisa berinovasi, ada yang belum sempurna kita pelajari. Itu poinnya. Karena itu ketika seseorang dekat dengan Allah, maka ditambahkan pengetahuan. Tadi yang saya katakan, turun Quran surah kedua di akhir ayat 282. Paling kiri sebelah bawah. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Semakin kau tingkatkan takwamu kepada Allah, semakin aku tambahkan pengetahuan kepadamu. Demi Allah saya katakan, perhatikan oleh Anda biografi orang-orang dulu di masa yang lalu. Orang-orang hebat, yang penemu dari mulai matematikawan, fisikawan, kimia, ahli pakar di bidang macam-macam. Silakan cek. Pendidikan pertama mereka sebelum belajar hanya memaksimalkan 2 hal. 1, menghafal Al-Quran. 2, memaksimalkan sholat. Ajarkan anak Anda sholat dengan baik, hafalkan Quran. Begitu mulai dikerjakan dekat dengan Allah, akan mudah membuka potensi ilmu manapun yang akan dipelajari. Jadi muslim itu jangan terbatas kemudian hafal Quran, tahu hadis, amalkan. Di Quran itu ada dorongan untuk menjadi ahli-ahli di bidang-bidang tertentu. Di hadis ada dorongan jadi ahli kimia, ahli fisika, ahli matematika, ada. Ayo berkembang. Saya merindukan ada dokter hafal Quran. Kan? Tentara hafal Quran, polisi hafal Quran. Ya insya Allah presiden hafal Quran, gubernur hafal Quran, ya semua insya Allah diamalkan dalam kehidupan. Insya Allah demi Allah tidak ada orang Islam memegang posisi tertentu dalam hidup kecuali memberi maslahat, termasuk pada non Muslim yang ada di sekitarnya. Jadi kalau ada orang Islam tidak memberi maslahat atau mengganggu bahkan kepentingan non Muslim, berarti ada yang kurang tepat dengan keislamannya. Orang yang dekat dengan Allah, zikirnya kuat kepada Allah, maka yang pertama akan ada ketenangan dalam jiwanya. Yang kedua, semakin kenal dan dekat dengan Allah,
Yang ketiga semakin meningkat kemudian keilmuan dan kecerdasannya. Nah, karena itulah kemudian ketika Anda ingin meraih semua itu, maka ditutup oleh Allah dengan kalimat la'allakum, harfut taraji. Saya pernah sampaikan pertemuan lalu, huruf la'alla, la'allaka, la'allakum, ketika disebutkan khususnya dalam Al-Quran, maka disebut dengan huruf at-taraji. Artinya, huruf yang menunjukkan harapan yang ingin diraih, tapi mustahil bisa didapatkan kecuali dengan kesungguhan untuk meraihnya. Tidak semua orang-orang yang menghendaki dekat dengan Allah bisa dekat, kecuali yang sungguh-sungguh. Tidak semua orang yang ingin pintar, ingin tenang, bisa tenang dan pintar, kecuali dengan sungguh-sungguh. Karena itu kata Allah, sebelum saya tutup ayat yang pertama ini, kata Allah, saya turunkan satu surah, yang dengan satu surah itu, saya terangkan dengan sejelas-jelasnya. Tidak ada celah untuk diragukan. Tidak ada yang samar di dalamnya. Saya wajibkan kalian untuk mengerjakannya. Kalau kalian benar sungguh-sungguh mengerjakannya, la'alakum, maka kalian akan dekat dengan saya, kata Allah. Kalau sudah dekat dengan saya, maka saya berikan anugerah. Pertama, saya berikan ketenangan dalam jiwa. Saya bimbing untuk sukses. Saya bahagiakan dan saya tingkatkan kecerdasannya untuk peka menyikapi kehidupan. Anda bertanya, bagaimana caranya ya Allah? Maka diturunkanlah secara detil di ayat kedua sampai ayat-ayat berikutnya. Saya bacakan dulu ayatnya, kemudian nanti kita akan lihat bagaimana cara mengkajinya. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Ayat yang kedua saya bacakan cepat dulu, fokus baik-baik Bapak Ibu sekalian. Masih ingat yang tadi saya sampaikan? Zikir itu secara umum bentuknya ada dua. Kalau bukan perintah, apa namanya? Larangan. Perintah seperti sholat, zakat, puasa, baca Al-Quran, umrah, haji, perintah. Ada yang kedua, bentuknya larangan. Nah, di ayat yang kedua ini, kita diajarkan oleh Allah, zikir dalam bentuk meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Larangan yang pertama yang disampaikan langsung oleh Allah, pertama, jika Anda ingin dekat dengan Allah, tidak terganggu pikiran dalam kehidupan, kecerdasan tetap terjaga, hati tetap tenang, kesuksesan bisa diraih, maka yang pertama kata Allah, tinggalkan jauhi zina. Saya ulang, tinggalkan jauhi apa? Zina. Larangan yang pertama, larangan untuk menjauhi dan meninggalkan atau meninggalkan zina. Awas, hati-hati. Saya ingin tunjukkan kepada Anda cara berpikirnya supaya kita bisa melihat turunannya dengan baik. Di formulasinya begini. Lihat sini ya, lihat. Ini zikir. Tadi turunannya kata Al-Quran, orang berzikir, hatinya akan selalu tenang, cenderung tenang. Kecenderungan sukses tinggi. Bahagia. Sudah? Meningkat kecerdasan. Cenderung pintar. Bertambah pengetahuan. Bentuknya dua. Bisa mengerjakan perintah, bisa meninggalkan larangan. Ini tinggalkan, ini kerjakan. Do it, live it. If'al, la taf'al. Kerjakan, tinggalkan. Ini saya turunkan tadi ada salat, kan? Ada interaksi dengan Al-Quran, ada puasa, dan seterusnya. Orang yang salat, maka dirinya cenderung tenang. Orang yang salat cenderung sukses dalam hidupnya, bahagia. Makanya panggilan salat, panggilan kebahagiaan. Hayya 'alas shalah. Kenapa salat ya Allah? Hayya 'alal falah. Bahagia yuk. Sukses. Kan? Cenderung kemudian pintar. Makanya banyak orang di masa lalu itu, ya ketika dia akan mengerjakan soal-soal salat, Pak, Bu. Imam Al-Bukhari itu menuliskan Sahih Al-Bukhari selama 16 tahun. 97 pembahasan. Setiap pembahasan itu berapa banyak hadis? Kitabul Iman 57 hadis. Ada Kitabul Ilmi sampai Kitabul Tijarah, Kitabul Mali, terus sampai Kitabul Jihad. Banyak sekali. Ya, itu setiap menuliskan satu hadis salat 2 rakaat. Dituliskan pertama di Masjid Al-Haram, disempurnakan di Masjid Nabawi, 16 tahun.
Semua ulama-ulama kita itu mustahil mereka bisa menulis kitab, merumuskan sesuatu, inovasi, penemuan baru, kecuali pasti rahasianya ini. Salat Al-Quran. Ada orang mengkaji Al-Quran, tiba-tiba menemukan penemuan. Ya, Ibnu Firnas baca surah Al-Mulk ayat 19. Ya, ketika membaca ayat itu, Allah awalam yarau ila tayri fawqahum saffatin wa yaqbidna ma yumsikuhunna illa rahman. Apa engkau tidak analisis, perhatikan bagaimana burung bisa terbang di udara dengan dia mengepak-ngapukkan sayapnya, dijaga oleh Allah. Kalau nggak dijaga nggak bisa terbang. Maka dilihat Allah berkehendak bisa terbang. Karena apa? Kepak-katup sayap, dilihat, dianalisis, bikin modifikasi sayap. Burung terbang, naik ke atas bukit, sampai bisa terbang 20 meter. Ngelihat ke bawah, jatuh, meninggal. Nah, betul, ketika meninggal dan meninggalkan karya yang kelak itu jadi prototipe pesawat terbang di kemudian hari. Ya, ada lagi Jabir bin Hayyan baca Al-Hadid, Quran surah 57 ayat 25 sampai 26. Wa anzalnal hadid, kami turunkan besi dari langit. Besi bisa turun dari langit. Lihat apa itu besi. Dicari besi. Sekarang terbukti meteor ada yang bahannya dari besi. Ya, turun dari langit. Waktu itu bingung, apa ini besi? Apa sih besi itu menarik? Dibawa ke labnya besi. Dianalisis, dikeluarkan sampai ke atom terkecilnya. Dianalisis sampai sumber-sumbernya. Sampai sekarang nomor atom besi itu terambil dari Al-Quran. Nomor atom besi Fe verum, F besar E kecil. Nomor atomnya 26. Ya, setiap atom itu punya isotop untuk menjaga stabilitas atom. Saya dulu belajar kimia. Ya. 555, 56, 57, 58. Ada 4 isotopnya. Yang paling stabil isotop nomor 57. Surah 57 ayat 25 sampai 26. Itu ada sejarahnya. Bukan John Dalton yang pertama kali menemukan atom. Jabir bin Hayyan. Ya, saya baca, kalau lagi kosong-kosong saya pergi ke toko buku. Saya beli itu buku kimia, buku fisika, matematika, latihan, lihat-lihat. Nggak tahu nanya. Buka YouTube, lihat, belajar. Saya baca, Pak. Ada anak mahasiswa datang, kamu dari mana? Kedokteran, Ustaz. Mau belajar apa? Ini, kamu bawa modul kamu kedokteran semua ke sini. Terangkan pada saya baru ajarkan pada kamu pengetahuan yang kamu inginkan. Jadi saya senang belajar. Baca. Dan ketika kita pelajari, ternyata semua relasi dengan Islam itu tinggi. Ya, saya sering bahas, fisika juga banyak kaitannya. Fisika itu paling banyak. Karena fisika itu kaitan dengan metafisik. Metafisik paling tinggi itu ya belajar agama. Agama itu ya Islam. Makanya ketika orang belajar fisikanya benar, itu pendekatan ke Allahnya tinggi. Ya, dari bab pertama aja, bab gaya kan di fisika pertama kan? F1 sama dengan F2, gaya gerak sama dengan gaya dorong, apa yang masuk itu yang keluar, yang masuknya kecil, mukul kecil, maka bunyinya kecil, mukul besar, bunyinya besar, imannya sedikit, amalnya sedikit, imannya kuat, amalnya makin kuat. Ya, hukum gayanya, gaya berbanding lurus dengan tekanan, F berbanding lurus dengan P. Ketika orang ingin bergaya menunaikan ibadah, tidak akan luput dari tekanan, ada hambatan. Apa di antara hambatannya? Banyak, ada hambatan pribadi, hambatan di tengah, mau berangkat ke masjid tiba-tiba hujan, bagaimana mengatasinya? Rumusnya turunkan. Mau ke masjid hukum jamak qashar, E sama dengan V dikali T, jarak, ya, kecepatan dikalikan dengan waktu, ya, mencari kecepatan S sama dengan S dibagi T, V sama dengan S dibagi T. Jadi ketika kita mau ukur ke Bandung, kecepatannya berapa supaya nggak dikosor? Nyampe. Makanya kalau mau ke Semarang pakai pesawat karena kecepatannya tinggi, waktunya semakin cepat. Ya, berangkat kemudian jam 11, nyampe jam 12, duranya belum. Apa yang mau dikosor? Jelas kan? Jadi kita belajar tuh begini, ditarik ke akhlak, nyambung. Akhlak, F, gaya berbanding lurus dengan tekanan, hukum Pascalnya. Gaya berbanding lurus dengan tekanan, semakin banyak gaya, semakin tertekan. Akhlak, banyak pokoknya. Oh, pokoknya indah deh, kalau belajarnya benar tuh enak. Di fisika tuh nggak berhenti di kampus, di kuliah, dibawa ke masjid, masih diterapkan fisika. Ya, hukum hambatan, gaya Ohm, macam-macam. Enak pokoknya kelihatannya. Di Thomas Alva Edison itu kalau baca surat An-Nur aja, ayat 35, udah selesai itu, nggak akan sampai 1000 kali bikin bohlam. Al-misbahu fi zujajah. Ya, kalau mau terang itu mesti ada zujajah, ada kaca. Nggak bisa begitu aja, bisa meletus, bisa hancur terus-terusan. Itu kan dia yang ke 1000 itu bikin kaca pelapis jadi bohlam. Baca satu ayat selesai. Itu. Kenapa jadi ke sini? Ini perintah. Ada yang kedua, sifatnya berbentuk larangan. Namanya larangan. Ini tenang, ini sukses, ini bahagia. Jadi ada yang sifatnya larangan. Pertama kata Allah, tinggalkan zina. Di surah Cahaya. Fokus. Cara berpikirnya begini. Perhatikan cara berpikirnya. Ini kebanyakan orang cuma baca. Tapi formulasinya nggak dipahami. Sehingga parameter tingkat keberhasilan mengkaji ayatnya itu nggak muncul. Cuma jadi pengetahuan tersimpan di pikiran kita. Amalnya nggak ada. Di bacaan Nur, zina masih terus saja dikerjakan. Zina mata, zina telinga, zina lisan. Ya, bacaan Nur, ada yang korupsi. Ada yang mencuri, ya, ada yang menipu, ada yang nyogok. Padahal ayat itu jelas. Maka dari itu lihat perbandingan terbaliknya. Orang mengerjakan perintah akan meraih ini.
Orang meninggalkan larangan, maka ini akan cenderung terjaga. Hatinya tenang, kesuksesan mudah didapat, kebahagiaan mudah diraih. Ketika yang dilarang dikerjakan, maka akan berdampak kepada jaminan yang tadi disebutkan. Zina, ketika zina dikerjakan, maka cenderung membuat hati tidak tenang. Makanya orang yang berzina nggak pernah tenang. Makanya zina dalam bahasa Arab, secara bahasa, az-zina, zina fil lughati asy-syu'uru bid-dhiq. Makna zina secara bahasa yang pertama adalah perasaannya sempit dalam jiwa. Zina itu bisa ditulis dengan dua cara. Begini, zai, kemudian nun, alifnya ke atas. Ini bahasa orang Najd, Najdiyin, zina. Ada bahasa orang Hijaz, zai, kemudian nun, alifnya ke bawah begini, zina. Bisa ditulis dengan dua cara. Ini alif yang tadi saya sebutkan, alif. Bisa begini, tegak. Bisa begini, ke bawah. Az-zina fil lughati lahu ma'anin katsirah wa minha asy-syu'ur bid-dhiq. Zina secara bahasa memiliki banyak arti. Di antara makna yang paling populer, yang pertama adalah perasaan yang sempit di dalam hati. Makanya orang yang berusaha untuk berzina, awas hati-hati, melanggar ketentuan Allah, kata Allah tinggalkan dia kerjakan. Itu pertama akan menyebabkan hatinya terasa sempit. Sering gelisah. Makanya jangankan mengerjakan yang secara istilah, benar-benar dikerjakan hubungan seksual. Baru mau mukaddimah saja, mata mau melihat gambar-gambar yang kotor, itu karena hatinya sempit, gelisah, gak mau ketahuan orang. Ya, sembunyi-sembunyi, bawah meja, ya, masuk ke kamar sendirian, gak mau orang lihat. Kenapa? Karena sempit. Tuh, kan ketenangannya hilang. Orang tenang itu kan cenderung gelisah. Orang yang tidak tenang cenderung gelisah. Ya kalau orang tenang tuh biasa aja. Lagi baca handphone, mau lihat, gak apa-apa, silakan. Ya, berkata-kata, dengar, gak ada masalah. Tapi ketika ada orang berbuat hal yang dilarang tadi, berkata-kata gak mau kedengaran orang. Makanya transaksinya tertutup. Pakai kode-kode. Ya, di mana roti bisa ditemukan? Roti. Hah? Kijang satu. Kijang. Hewan yang disalahkan. Dicek. Makanya kata-katanya cenderung diarahkan kepada yang lain. Kupu-kupu malam, kupu-kupu. Tuh. Buaya darat, buaya. Buaya aja nggak ada yang begitu. Ya, coba lihat kehidupan buaya. Iya, ada buaya yang berzina. Ya, buaya emang hidupnya begitu. Ya, Anda bayangkan. Saya mau katakan, orang yang melanggar ketentuan ini pasti hatinya gelisah. Suami yang mencoba, pria yang mencoba kemudian bergaul di luar hal yang dibenarkan dan mencoba untuk berzina, pasti akan gelisah hidupnya. Puncaknya apa? Kesuksesan akan berpengaruh. Betapa banyak karir hancur gara-gara kemudian perbuatan ini. Ya, betapa banyak kebahagiaan hilang, hancur rumah tangga, berpisah kemudian, anak-anak kemudian jadi terlantar. Makanya mikir dulu, kalau ada orang sudah berumah tangga, ada anak, berpikir untuk berbuat yang ini, mikir anak-anak Anda, kasihan. Anda tega kemudian dia diolok-olok di sekolahnya, Bapak kamu pezina ya? Ibu kamu selingkuh ya? Anak Anda mau berbicara seperti apa? Dia masih kecil. Butuh perhatian yang dalam. Makanya orang yang berbuat hal yang seperti ini, pasti pertama akan terganggu kemudian ketenangan jiwanya. Kesuksesannya akan berpengaruh. Kebahagiaannya akan sirna. Dan yang paling dahsyat adalah, biasanya, ini akan fatal. Berpengaruh kepada kecerdasan dan yang lainnya. Ya, bisa kecerdasan kepada otaknya, intelektual. Bisa kecerdasan pada emosinya. Tanya ke Ustadz, orang yang zina pintar otaknya, tapi emosinya tidak ada. Untuk apa pintar otaknya dan emosi tidak terkendali? Banyak orang tak mampu mengendalikan emosinya sehingga kepintarannya menghasilkan mafsadat yang lebih luas lagi. Pintar bikin senjata digunakan untuk bunuh orang. Pintar pakai teknologi digunakan untuk menipu orang lain, merusak dan sebagainya. Maka apa manfaat dari kepintarannya? Tidak ada. Ya, nah sekarang pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan zina secara istilah? Ada berapa jenis zina? Bagaimana kita bisa menjauhi zina kalau tidak tahu jenis-jenisnya? Itu kita akan bahas insya Allah di pertemuan berikutnya.